Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin-poin penting dalam ilmu jarh wa ta'dil. Menurut bahasa, kata jarh merupakan masdar dari kata jarha yajrahu jarohan yang berarti melukai. Menurut ilmu hadis, kata al-jarh berarti tampak jelasnya sifat pribadi riwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya. Yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Adapun kata at-ta'dil merupakan bentuk masdar dari adalah yu'addilu ta'dilan yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah ilmu hadis, kata at-ta'dil mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Dan poin selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, perlu mengetahui keadaan rawinya. Jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis menjadi berkembang di kalangan sahabat, tabi'in, dan orang setelah mereka. Karena takut terjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seseorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak sering lalai dan tidak ragu. Dan karenanya, melalaikan ilmu jarh wa ta'dil akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Dan poin selanjutnya adalah syarat-syarat penjarah dan pentakdil. Adapun syarat penjarah dan pentakdil adalah: yang pertama, berilmu; kedua, takwa; yang ketiga, jujur; yang keempat, wara'; yang kelima, menjauhi fanatik golongan; dan yang keenam, mengetahui sebab-sebab pentakdilan dan pentajrihan. Dan poin yang terakhir adalah tingkatan-tingkatan ilmu jarh wa ta'dil. Tingkatan al-jarh. Tingkatan pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. Tingkatan kedua yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tingkatan ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Dan tingkatan keempat yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Tingkatan kelima yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Dan tingkatan yang keenam yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya tingkatan. Dan yang selanjutnya, tingkatan at-ta'dil. Tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Tingkatan kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesiqohannya, keadilannya, dan ketepatannya periwayatannya, baik dengan lafaz maupun makna. Tingkatan ketiga yang menunjukkan adanya pensiqohan tanpa adanya penguatan atas hal itu.
Tingkatan keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketentuan. Tingkatan kelima yang tidak menunjukkan adanya pensikohan ataupun celaan. Dan tingkatan yang keenam, isyarat yang mendekati celaan atau jar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.